Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ghifarjaya, Prodi Ilmu Hadis 2 2019. NIM 1930 30 30 39. Izin memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Fiqh Hadis. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana dengan status iman seorang muslim terhadap muslim lainnya yang menggunakan kalimat hai kafir? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmi bil kufrin illa artadda alaihi in lam yakun sahibuhu dzalik. Yang artinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim melempar tuduhan kepada muslim lainnya dengan kefasikan dan tidak pula dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya merasa tidak demikian. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kita masih belum bisa mengetahui apakah orang yang kita tuduh kafir itu benar-benar keluar dari agama Islam atau tidak. Kadang-kadang kita melihat sebuah perbedaan pendapat, kemudian kita langsung mengkafir-kafirkan orang tersebut, apalagi orang tersebut tidak melaksanakan sholat satu kali. Bisa jadi hari ini ia tidak melaksanakan sholat, kemudian besoknya ialah orang yang paling alim di antara kita. Seperti itu. Kita bisa melihat dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berperang bersama Nabi. Singkat cerita, sahabat ini berhasil mengalahkan musuhnya. Ketika sahabat ini hampir membunuhnya, orang tersebut atau musuh tersebut langsung bersyahadat. Seketika itu sahabat tersebut langsung membunuhnya. Berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Nabi dan dijawab oleh sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini berpura-pura untuk bersyahadat agar ia selamat ya Rasulullah. Kata Nabi, apakah kamu bisa mengetahui isi hatinya? Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui kita tidak boleh menggunakan kalimat kafir kepada saudara kita, walaupun ia bisa dikatakan memiliki kekurangan dalam melaksanakan ibadah. Apalagi kalau ada orang musuh Nabi pada saat itu mengucapkan syahadat, kita tidak tahu apakah orang ini berpura-pura atau tidak. Yang terpenting adalah dia bersyahadat dan kita harus lindungi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua, maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait terpecahnya umat menjadi 73 golongan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tafriqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya dari Rasulullah SAW bersabda, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yakni yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Maksud dari golongan tersebut apa? Maksud dari golongan tersebut adalah bukan bagian dari organisasi tertentu, bukan bagian dari kelompok tertentu, melainkan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya bukan kita gunakan untuk membaca satu teks dan kemudian kita ambil kesimpulan yang fatal, yang dimana untuk memahami satu teks atau memahami satu ayat atau memahami satu hadis ada 4. Yang pertama adalah tekstual, yang kedua adalah kontekstual, yang ketiga adalah memahami hukum, yang keempat adalah memahami tentang hikmah di balik hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza astansahaka fansahalahu wa idza atawsa fahamidallah fasammidhu
wa idza marido fa'uduhu wa idza mata fattabi'u, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Kemudian sahabat bertanya, siapa saja mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun menjawab, hak seorang muslim yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan orang, maka ucapkanlah salam. Maksud dari kalimat ini adalah mengucapkan salam kita yang harus mendahului, karena itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang kedua adalah jika ada orang yang memenuhi undangan, maka penuhilah undangan tersebut. Kita jangan memilah-memilih, jangan sampai kita memilih undangan orang kaya, kemudian untuk orang yang sederhana kita lewati saja, padahal sama-sama memiliki hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang ketiga adalah nasihatilah ia. Kita bisa mengetahui bahwa seorang muslim itu pasti memiliki ada suka dan duka. Yang pastinya kalau teman kita, kalau sahabat kita, kalau saudara kita datang ke tempat kita untuk meminta nasihat, maka nasihatilah itu. Nasihatilah mereka. Ya, jadikan diri kita itu sebagai tempat curhat bagi mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan yarhamukumullah. Yang kelima adalah jika ia sakit, maka jenguklah ia. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa orang yang sakit itu adalah orang yang lemah dan membutuhkan dukungan. Dan kita sebagai seorang muslim untuk memberikan hak kepada mereka adalah berdoa dan datangi mereka, ya, agar ia merasa terhibur. Yang keenam adalah jika ada orang yang meninggal, maka iringilah jenazahnya sampai ke alam kubur, sampai ke pemakaman terakhirnya. Dan ini merupakan salah satu sifat seorang muslim, sikap seorang muslim, yang dimana apabila ada orang yang meninggal, maka kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya itu saja, kita harus menghibur keluarga-keluarganya, menghibur kerabat-kerabatnya yang telah meninggal. Kalau misalnya ada kakek kita, kalau ada misalnya ayah kita yang meninggal, yang pastinya saudara-saudara kita akan menghibur kita. Sebaliknya juga, kalau ada teman kita atau saudara kita yang ayahnya atau kakeknya meninggal dunia, maka kita harus hibur mereka dengan cara mendatanginya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.